Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diringankan kaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu, jamaah tarkib dan tafsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Zahara sehat-sehat. Alhamdulillah. Bu Nuriyah, Bu Syarifah. Oh, Kurang hanya Ustaz. Ya, Ustaz. ya. Oh, Alhamdulillah, Bu Syarifah Tolha dan Iman. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sihat. Alhamdulillah. Maaf ya Kak, terlambat karena baru selesai sholat Isya di masjid. Tak apa Ustaz. Iya, oke. Kita akan lanjut tentang minggu yang lalu kita bahas hari kebangkitan, penggiringan ke Mauqif oleh Saikun, malaikat Saikun wa Syahidun. Kemudian kami menyampaikan bahasan tentang furoda, jitumuna furoda, yaitu menghadap kepada Allah itu sendiri-sendiri. Malam ini akan kita lanjutkan beberapa peristiwa penting di Mauqif itu. Keadaannya seperti apa, kedahsyatannya itu seperti apa, dan lalu bagaimana situasi pertemuan pada saat di Mauqif itu. Kemudian juga tentang seruan siapa imam manusia di dunia, ketika orang hidup di dunia itu imamnya itu siapa. Kemudian juga kita bahas catatan amal yang pada waktu itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia.
Pertama, keadaan di Mauqif itu disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat ke-70 ayat 10 sampai 14. Bu Zahara Ahmad, Saya Ustaz. ya tolong udah ketemu surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 14. Tolong Belum Ustaz. dibaca. Al-Ma'arij, ayat 10. Ya, ayat 10, 11, 12, 13, Hmm. 14. Ini serangkaian tentang keadaannya di Mauqif. Ya, ya, saya ayat 10 hingga 14 ya Iya, Ustaz ya. betul dimulai ayat 10. Saya mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ibu Zahra Ahmad. sama Di saya. sini diawali dengan wala yas'alu hamimun hamima. Hamim itu teman. Ini wala yas'alu disebutkan di ini jumlah fi'liyah ya Bu Zahra. Saya Ustaz. Lanya la, La nafia. ya la nafi, la nafi. Hamimun hamimam. Jadi Hamim. di sini hamimun hamima. Fi'il mudhari yas'alu hamimun fa'ilnya. Iya, Hamiman itu adalah maf'ul bih. iya betul. Hamimun fa'il, hamiman maf'ul bih. Jadi di sini hamimun itu kan maknanya teman dekat ya. Hamimun itu teman akrab. Eh, Walayas alu, hamimun itu teman, walayas alu dan mereka dan tidak bertanya ya. Yas alu kan fi'il mudhari ya Bu. Ya, Eh, ketemu temennya hamimun, hamima. Walayah, tapi mereka nggak bertanya. Padahal teman dekat. Misalnya ibu teman dekat dengan Ibu Nuria Majid, teman dekat dengan Bu Syarifah Radiyah. Ketemu pada waktu itu, tapi tidak bertanya. Nah, maksudnya tidak ada seorang, kalau di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, apa maksudnya walayas alu hamiman hamimun hamima? Di sini adalah maksudnya tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan tentang keadaan temannya. Tidak dan tidak ada seorang saudara pun menanyakan tentang saudaranya. Akan tetapi masing-masing manusia bertanya tentang amalnya sendiri-sendiri. Ini keadaan yang terjadi pada saat di Mauqif. Kemudian nahum, Bu Zahra, ya Ustaz. nahum itu ada satunya yubasoru, itu wawu jamaah. Ya, Betul? ya betul. Kemudian yang keduanya hum. Hmm. Betul ada hum, Ya ada betul. yubasoru itu fa'il wawu jamaahnya, benar kan? Naibul fa'il Ustaz. Iya, naibul fa'il, ya betul. Fi'il majhul ya, mudhari Ya. majhul, yubasoru nahum. Kemudian humnya
dia humnya ini, Maf'ul bih. iya kan tetap maf'ul ya, Bu. Ya, maf'ul bih. Nah, tentang yubassorunahum itu dia apa itu kalamutam itu berhenti sampai di yubassorunahum. Maksudnya eh, pertama pertanyaannya itu gini, Bu, siapa yang wawu jamaah, Oh, itu siapa yang hum? oh, itu saling melihat. Ya kan di antara mereka ya. Hmm. Saling melihat. Iya, Besar. sambil melihat. Jadi tentang yubassorunahum itu eh, pendapat pertama kalau di dalam tafsir Ibu, itu di dalam tafsir itu ya seseorang eh, kalau di tafsir Qurtubi itu jelas-jelasnya begini. Maksudnya mereka dapat melihat orang-orang itu pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang makhluk pun kecuali dia berada di hadapan sahabatnya, baik jin maupun manusia. Seseorang dapat melihat ayahnya, saudaranya, kerabatnya, familinya, namun dia tidak bertanya, tidak dapat bertanya atau berbicara kepada mereka. Kenapa? Karena masing-masing orang sibuk, sangat sibuk dengan dirinya sendiri. Situasinya sangat tidak memungkinkan karena dia apa itu berharap dirinya selamat. Dalam pengertian ini maka domir pada fiil tersebut adalah masing-masing orang dan domir hum adalah orang yang dikenal sebagai kerabat dekat. Nah, di sini kan ada naibul fa'il. Jadi dia itu tidak ketemu saudara dekatnya, ketemu ayahnya, ketemu ibunya, tapi dia itu tidak sempat mengeluarkan pertanyaan atau perhatian apapun. Ada yang mengatakan bahwa, oh Alhamdulillah Bu Kamaria hadir ini. Ada yang mengatakan bahwa yang wawu jamaah itu, Bu, itu adalah orang mukmin. Sementara humnya orang kafir. Jadi orang mukmin yubasoruna, yubasoruna, wawu jamaah di situ orang mukmin. Kemudian humnya orang kafir. Di dalam tafsir ada yang begitu. Karena ini area tafsir memang. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa mereka itu saling melihat, mengenal sesaat, lalu setelah mereka itu tidak saling mengenal lagi. Ini tentang yubassorunahum. Tentang yubassorunahum itu kalau di tafsir atau bari tadi itu kan di Al-Qurtubi. Kalau di At-Tabari, Yubassorunahum itu dia mengatakan pendapat yang lebih utama untuk dibenarkan karena At-Tabari itu selalu menyajikan beberapa pendapat sahabat. Dia paling lengkap mengajukan itu. Lalu dia mentarjih. Lalu dia hasil tarjihnya adalah pendapat yang lebih utama untuk dibenarkan menurut pendapat kami adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya yaitu tidak ada seorang teman dekat pun yang menanyakan urusan temannya. Akan tetapi mereka saling melihat dan mengenal. Kemudian sebagian mereka lari dari sebagian yang lainnya. Menurut Ibnu Jarir atau Bari, ini senada dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Abasa. Surat Abasa ayat 34, 37.
Bu Syarifah Tolha udah ketemu? Ayat surat Abasa itu surat ke-80, Bu Syarifah Tolha. Tadi itu Bu Zahra ya. Berapa tadi Ustaz? Abasa? Ya, Abasa itu surat ke-80, Surat ke-80 Ustaz. ayat 34, 37. 34, 37. 34 sampai 37 Ustaz ni. Iya, betul. Tadi Abasa. Ustaz sekejap. Abasa. Okey, Abasa. 80 Ustaz. 80. So, okey. 34, 37 Ustaz. Ini tak fikir. Abasa. Okey dah ketemu Ustaz. Abasa. 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa nabihi. Wah, Bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yu'ni. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Syarifah Tolha. Jadi di sini yauma yafirrul mar'u. Ini Ibnu Jarir, Ya. tafsir Ibnu At-Tabari itu menjelaskan tentang yubasorunahum. Yubasorunahum itu sebenarnya mereka memang saling melihat. Basoro yubasiru, basoro yabasiru itu kan melihat ya. Maksudnya mereka bisa melihat itu siapa, karena kan wajah orang pada saat itu sama dengan ketika di dunia. Tapi yubasorunahu mereka itu saling melihat, menatap, tapi mereka tidak mereka tidak bersapa, bertegur sapa. Tidak indah. Ya, betul. Yauma Dia yakfiru. tidak, maknanya dia tidak indah Ustaz. Dia tidak Iya, indah betul. Dia tidak walaupun dia mengindahkan. dapat melihat family dia, Iya, tapi dia tak ada betul. indah pun. Betul, dia tidak mengindahkan. Jadi yauma yafirrul mar'u min akhihi. Luar biasa keadaannya, Masya Allah. Pada hari yauma yafirrul mar'u, manusia itu mar'u lari, yafirru, farro yafirru, lari, menghindar ya, Bu Syarifah. Dan dia menghindar. Menghindar kan, yafirru, lari. Hmm. Eh, Masa itu masing-masing fikir diri sendiri Ustaz ni. betul, jadi masing-masing orang itu sibuk tapi sibuknya nggak jelas. Maksudnya sibuk apa itu sibuk menurut Bu Sarifah sibuk apa? Dia tak tahu apa yang akan berlaku lah. Pasal dia tak indah apa semua. Iya, Masing maksudnya dia sebenarnya kalau dikatakan sibuk itu kan mengerjakan sesuatu kan. Tapi di sini yubasorunahum itu saking sibuknya jadi sibuk di situ sibuk alam pikirannya khawatir. Khawatir dirinya ini nggak selamat karena situasi saat itu luar biasa. Memang tuh ibu-ibu semua susah dibayangkan dengan keadaan di dunia. Keadaan dunia nggak bisa menggambarkan keadaan di akhirat. Maka para mufasir itu menjelaskannya juga nggak membuat perumpamaan-perumpamaan keadaan di dunia gitu. Nggak berani mereka. Jadi yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini Allah sendiri udah langsung menjelaskan. Yauma yafirrul mar'u. Ketika seorang itu lari menghindar.
min akhihi, dari saudaranya. Bu Syarifah punya saudara? Punya. Punya. Berapa semua saudara? Semua masuk saya 6. Enam. Enam bersaudara. Bu Syarifah nomor berapa? Nombor 5. Nomor lima. Oh, sebelum bontot ya. Jadi Bu Syarifah akan ketemu dengan saudara yang enam itu, tapi lari. Masing-masing lari. Ya firrul mar'u min akhihi, dari saudara yang enam itu ibu lari. Wa ummihi, Masya Allah. Dan dia lari dari ibunya. Wa abihi, dan dari ayahnya. Masya Allah. Wa sohibatihi wa banihi. Ini masih pakai yafirru kan, Bu? Bu Syarifah? Masih sama. Kan wawunya kan Masih lari atofah. lagi. Hmm. Iya kan? Wa umihi atofah. Nah, semua wow, wow, wow. Semua wa ini atofah kan? Hmm. Atofahnya min akhihi, sokibatihi, wa banihi. Anaknya. Anaknya. Kenapa lari semua? Ini dijelaskan ke ayat 37-nya. Likul limri'in. Nah, ini sebabnya. Likul limri'im minhum. Yauma idin sya'nu yugni. Masing-masing orang, likul limri'in, masing-masing orang, setiap orang pada hari itu, Memikirkan diri ya, sendiri. mempunyai sya'nun, sya'nun yugni, urusan yang cukup menyibukkannya. Yugni, yugni itu menghabiskan perhatian, Bu Syarifah. Menghabiskan apa itu, pemikiran, kesadaran, apapun habis kepada yugni itu. Pada apa yang dia apa itu menjadi perhatian pokok dari dirinya itu. Hmm. Ini keadaan yubasarunahum. Menurut tafsir Ibnu Jarir atau Bari kan ini kan tafsir bil maksur, ini kan tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan hadis, kemudian dengan atsar. Jadi Ibnu Jarir atau Bari mengatakan memang sebenarnya itu setiap orang situasinya begitu, bukan karena orang mukmin melihat orang kafir, bukan. Jadi setiap orang seperti itu. Jadi dia ya firrul mar'u. Sebenarnya larinya itu nggak jelas juga. Tapi dia menghindar dari akhihi ini, Masya Allah. Wa ummihi wa abi. Berarti situasinya sangat-sangat luar biasa, susah dibayangkan. Allah saja mendeskripsikan situasi itu seperti kayak gini, Bu. Jadi kita memang betul-betul akan menghadapi situasi yang Allah sudah sebutkan keadaannya kayak begini. Ini tentang yubasarunahum. Kemudian kalau kita kembali ke surat Ma'arij, itu ada yang lebih dahsyat lagi. Ya waddul mujrimu. Ini bacaannya Bu Zahara tadi. Ya waddul mujrimu. Ya waddul mujrimu. Bu, kembali ke Bu Zahara. Bu Zahara. Saya Ustaz. Ya waddul mujrimu. Itu kan mujrimu apa posisinya? Jawadul mujrimu adalah, oh iya, fa'il. Fa'il. Ya wadul mujrimu fa'il. Lau yaftadi, lau asyartu, betul? Saya Yaftadi itu menebus. Betul, menebus, ya, menukar, menebus. mengganti, ya kan? Min adabi yauma idim bibani. Masya Allah. Jadi dia ingin menebus azab pada hari itu dengan anaknya. Wasohibatihi, temannya. Wa akhihi,
dan saudaranya. Wa fasilatihilat itu, wih, artinya dia ya apa itu dia ada kekhawatiran yang amat sangat. Kemudian dia ingin apa itu menebusnya. Kalau azab itu bisa dia tebus dengan anaknya. Wa sokibatihi itu istrinya atau saudaranya suaminya. Wa akhihi dan saudaranya. Wa fasilatihi lati tu'wih dan fasilah. Itu adalah orang-orang yang pada waktu di dunia itu dia adalah membantu atau melindungi. Tu'wih, apa itu tu'wih? Melindungi. Melindungi. Jadi kan mereka sangat ingin apa itu orang-orang dekatnya itu adalah bisa dia apa itu bisa dia gantikan. Kemudian itu nggak cukup. Wa ma fil ardi jami'an summa yunjih. Dia ingin mengorbankan seluruh manusia penduduk dunia supaya dia itu tunjih. Apa tunjih? Menyelamatkan ya. Ya, menyelamatkan, menyelamatkan. Jadi itu bisa menebus dirinya untuk supaya dia selamat. Nah, tapi di dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan siapa mujrimu itu, gitu. Maksudnya mujrimu itu adalah menurut orang-orang, menurut tafsir Ibnu Jarir itu adalah orang-orang kafir. Ini merupakan tabiat dari orang kafir, yakni apa? Untuk keselamatan dirinya, orang kafir itu ingin mengorbankan orang-orang terdekatnya agar terhindar dari malapetaka. Maksudnya orang-orang kafir ingin menebus dirinya dari azab Allah dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dan dengan familinya. Dalam hal ini, dari ayat ini disebutkan bani, banihi, dimulai dari anaknya, istrinya, saudaranya. Kenapa? Karena itulah pendamping mereka. Orang kafir bila ingin menebus dirinya dalam suatu bencana, maka dia mengorbankan orang-orang yang dicintainya itu supaya dia mendapat jalan keluar. Ini kenapa Ibnu Jarir menafsirkan mujrimun itu adalah orang kafir. Karena kebiasaan orang kafir begitu. Tabiatnya dia adalah mengorbankan orang-orang yang dicintainya untuk dirinya itu selamat. Jadi dia ingin menebus dirinya dari suatu bencana dengan cara mengorbankan orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu disebut mujrimun di situ adalah orang kafir. Itu peristiwa yang pertama yang digambarkan di dalam Al-Quran yang tadi dibaca Bu Zara Ahmad, yaitu tentang surat Al-Ma'arij. Bagaimana keadaannya seperti itulah. Juga yang dibacakan Bu Syarifah Tolka, keadaannya yafwama yafirrul mar'u min akhihi. Ini adalah senada di dalam surat Al-Ma'arij dengan surat Abasa ini pada ayat Ma'arij ayat 10-14 dengan Abasa 34-37 ini mirip keadaannya. Kemudian, nah ini yang penting peristiwa kedua. Peristiwa kedua yang paling penting juga untuk kita perhatikan itu adalah ada seruan. Itu di surat Al-Isra, Bu Halimah ada Bu Halimah? Ya, Pak. Ya, surat Al-Isra itu surat ke-17 ayatnya 71.
Ya. Sudah ketemu, Bu Halimah? Udah Pak. Oke, tolong dibaca ya, Bu. Ayat 71. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Sadaqallahul Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, Bu Halimah. azim. Yauman nada'u. Yauma di sini dorob ya, Bu. Sebagai apa kedudukannya, Bu Halimah? Yauma nad'u. Yauma nad'u. Ya, dia dorob kan, yauma itu dorob zaman. Tapi kedudukannya Zaman, dia zaman, zaman. bisa apa dia di depannya fiil ya. Ya, di depannya PL nahnu nad'u. Ya, yaumanya itu dia bisa maf'ul muqaddam. Ya, dia maf'ul bih, Pak. Ya, maf'ul bih muqaddam. Bisa ya. Ya, muqaddam. Ya, Naam. maf'ul bih muqaddam atau hal ya. Hal, Ya, hal kepada nada'u. Nada'u jumlah fi'liyah, fi'il apa ini? ya, fi'lnya mudhari, Pak. Fi'il mudhari. Ya, betul. Mudhari. Ya, eh, Nahnu, mudhari nahnu. Ya. mudhari nahnu. Ya, mudhari nahnu ya. Kemudian kulla unasin menjadi apa dia? Kula jadi maf'ul bisanin, Pak. Dia Maf'ul maf'ul bisanin. bih sani. Ya, maf'ul bih sani. Kulla unasim bi imamihim. Bi imamihim itu hal ya. Dia jadi mudhaf ilaih, Pak. Ya betul, mudhaf ilaih. Kedudukannya Jar majrur. ya Jar jar majrur. majrur, jadi dia hal dari iya dia hal ya. Hal apa? Ya, hal daripada yauma itu, Pak. Hal daripada yauman. Ya betul, hal dari yaumanada'u ya. Naam. Oke, nah di sini apa itu biimamihim itu adalah poinnya adalah manusia itu tiap-tiap manusia diseru. Diseru itu ditanya ya Bu Halimah ya. Ya. Ditanya tentang imamihim. Ditanya tentang imamnya. Ya. Itu artinya ada hadis Rasulullah, Bu Halimah. Oke. Rasulullah bersabda, masing-masing orang akan dipanggil dengan imam yang dianutnya ketika di dunia. Apa itu imamnya itu? Apa maksudnya imam di situ? Imam yang dianutnya ketika di dunia itu, Rasulullah melanjutkan, yakni kitab Robnya dan sunnah nabinya. Hmm. Lalu Rasulullah melanjutkan, Allah berfirman, datangkanlah para pengikut Ibrahim. Datangkanlah para pengikut Musa, datangkanlah para pengikut Isa. Kan ini semua umat kan mulai dari Nabi Adam kan dikumpulkan di satu tempat kan. Ya, Pak. Situasinya begitu. Lalu Allah berfirman, datangkanlah para pengikut Ibrahim, datangkanlah para pengikut Musa, datangkanlah para pengikut Isa.
Datangkanlah para pengikut Muhammad. Maka berdirilah para ahli kebenaran, lalu mereka mengambil kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Allah juga lanjutnya berfirman, datangkanlah para pengikut setan. Datangkanlah para pengikut tokoh-tokoh kesesatan. Ini hadisnya menyebutkan begitu. Jadi imamihim ini paling penting, Bu. Imamihim. Ayat ini merupakan ayat paling penting menurut saya karena nanti di kebangkitan di tak mau itu di padang mahsyar itu ada seruan. Seruannya itu kula unasin nadaus kula unasim bi imamihim. Siapa imamnya waktu di dunia? Tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan pemimpin mereka, imamihim, adalah kitab Al-Quran. Ini umatnya Nabi Muhammad yang diturunkan kepada nabi mereka yang mengandung hukum-hukum syariat. Kalau Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan maksudnya imamihim adalah nabi mereka atau siapa saja yang dijadikan panutan di dunia serta imam yang diikuti. Imam At-Tabari menyebut ada pendapat mengatakan bahwa maksud imamihim itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka yang berisi perintah dan larangan. Tapi lalu Imam At-Tabari menjelaskan, menurut pendapat kami yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pada hari Yaumanada'u, pada hari setiap manusia dipanggil dengan imam mereka, yang dimaksudkan adalah panutan mereka selama di dunia. Itu karena dalam bahasa Arab, lafat al-imam kebanyakan dipakai untuk sesuatu yang diikuti. Kan imam sholat, ya kan, imam taraweh. Jadi dia itu, imam itu adalah sesuatu yang diikuti dan diteladani. Jadi Allah memakai bahasa yang istilah lafat yang masyhur, itu yang lebih tepat selama ini adalah tentang yang diikuti. Yang diikuti itu adalah seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu mengkaji kitabullah. Tapi imamihim ini ada penjelasan lebih lanjut dari mana bermulanya imamihim itu. Bu, tadi Bu Halimah sudah ya. Bu Syarifah Rodiah. Ada Bu Syarifah Rodiah? Ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum. tolong surat Baqarah 124. Al-Baqarah. Ya, 124. Ada Ustaz. Oke. Satu, dua, empat. Oke. Ya, Oke Ustaz. Satu ayat aja ya. ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
Sadaqallahul adzim. Saya baca salah Ustaz. Iya, sebentar. Itu Ibu baca yang 1325 ya. Ya, 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 maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Yang 124, Bu. Oke, saya ulang ya. Saya baca Ya, lagi. baik. Ya. InsyaAllah. وإذ Jazakallah. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله. Sadaqallahul adzim. Terima kasih, Ibu Syarifah Radia. Lengkap Di Ustaz. sini idibtala. Ibtala itu sulasi mujarad apa mazid? Ibtala Mazid Ustaz. Mazid, ya. Apa mujaradnya ibtala? Uh, Bentar ya. Ibtala daripada Bala ya. Talah Ustaz, talah. Ya, bala. Jadi dapat tambahan Dengan alif dengan alif dan dengan ba. tak. Berarti dia, oke, Bala ya ibtala. Ustaz, bala. Bala ya. Ya, bala menjadi ibtala. Tambahannya alif dengan tak ya. Alif dan ta betul. Oke, di sini ibtala Ibrahima. Berarti Ibrahima menjadi Ibrahim maf'ulun bihi maf'ul bi. Berarti ibtala domirnya, ibtala huwa. domirnya huwa. Huwa itu siapa? Ibrahim Ustaz. Nabi Ibrahim. Saya kira Eh, ibtala kan ada Ibrahima kan maf'ul bih Ibrahim, Bu Iya. Syarifah. Fa'il. Oke, oke. Sekejap ya. Jadi fa'ilnya huwa, ya kan? Betul. Ini Allah Ustaz. Tuhannya. Allah, ya betul. Ibtala itu fa'ilnya Allah. Ibrahima maf'ul bih. Hmm. Oke, kemudian di sini robahu bi kalimating fa'atammahu. Jadi Rabbuhu. Jadi fa'il. Fa'ilnya Ya, fa'il muakhar Ustaz. betul, ya betul. Nah, Ini dia jadi Rabbuhu. Dia jadi idhofah. iya, lebih robuh bikalimating fa'atam maun. Pak, Hmm. iya ini fa'il dohir ya Bu ya, betul ya. Iya, ya. Robuhu fa'il dohir kan? Fa'il zahir betul. Ya betul. Jadi ini kan maf'ul bihnya muqaddam sebelum mendahului fa'il ya. Kemudian kalimat yang kunci, kata kunci di sini adalah kola ini ja'iluka linnasi imama. Ini ja'iluka apa kedudukannya? Ini uh, isim inna Ustaz. Ya, ninya isim inna. Ya, mutakalim tu isim inna. Jadi isim Ya, Tuhan. ya. Ja'iluka khobarnya inna ya, betul. Jadi khabar. Ya, Ya, khabar. betul. Dia menjadi khobar. Kemudian ini ja'iluka linnasi imama maf'ul bih makulul qaul ya. Makul qaul. Ya, betul makulul qaul. Nah, poin yang penting di sini adalah tentang apa itu Allah menjadikan Ibrahim imam buat manusia. Betul Sebab, begitu ya, maknanya? sebagai pemimpin ya Ustaz. Betul. Ia sebagai pemimpin, imaman, imaman. Eh, Kemudian di sini ada juga lanjutannya bahwa Nabi Ibrahim kola. Ini yang kola siapa? Ibrahim kan? Yang bertanya, Gini, kola yang kola ini, kola di situ siapa? qala ini ja'iluka. Itu Allah Ustaz. Itu Allah. Kemudian setelah imaman ada kola. Kola kedua
Kola kedua siapa? Itu Nabi Ibrahim. Ibrahim. Kola ketiga ada kola ketiga. Ya. Yang ini qala wa min dzurriyyati juga Nabi Ibrahim, Ustaz. Bukan, yang kola ketiga itu Allah juga, Bu. Aku tahu ya. Ya kan, itu kalam khobari namanya, ya kan? Nah, oke oke oke. Oke, tadi sini kola kedua itu adalah ada apa itu doa Nabi Ibrahim. Ya, betul. Oke, di sini imam itu artinya kalau tafsir Al-Qurtubi, al-imam itu artinya al-qudwah. Amin. Al-qudwah itu menurut tafsir Al-Qurtubi. Hmm, Al-qudwah itu maknanya penuntun. Oke. Al-imam itu menurut tafsir Al-Qurtubi al-qudwah. Qudwah itu artinya maknanya penuntun. Maksudnya adalah penuntun kehidupan ketika di dunia. Oleh karena itu bangunan disebut imam karena jalan pun juga disebut imam karena kan jalan itu menunjukkan berbagai jalur yang membimbing mereka. Oleh karena itu makna firman Allah menurut tafsir Al-Qurtubi, makna firman Allah tersebut adalah ini ja'iluka linnasi imama, kami telah jadikan engkau sebagai imam, di mana mereka akan mengikutimu dalam perkara-perkara ini. Dan orang-orang yang saleh pun akan meneladanimu. Maka Allah menjadikanmu sebagai imam bagi orang yang taat kepadanya. Oleh karena itulah umat Islam bersatu untuk dakwah kepadanya. Dan ini disebut Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, lafadz daro'a. Daro'a itu adalah dari fu'liyah. Jadi itu lafadz dari adzar. Adzar itu Bu Halim, tadi Bu Syarifah ya. Bu Syarifah, adzar itu adalah tumbuhan. Hmm. Sebab ketika Allah mengeluarkan makhluk dari tulang punggung Adam, ini masih di tafsir Al-Qutubi, mereka itu seperti tumbuhan. Saat mereka menyaksikan diri mereka sendiri, itu di dalam Al-Baqarah, Alastu birabbikum. Hmm. Eh, ada lagi yang mengatakan lafadz dzurriyah itu diambil dari ungkapan daro Allahul kholako. Allah telah menciptakan makhluk. Maka kemudian dzurriyah ini maknanya menjadi keturunan, keturunan manusia dan keturunan jin. Kemudian wa min dzurriyyati, Ibu Syarifah, wa min dzurriyyati itu ada wawu. Atofahnya kemana, Bu? Wa min dzurriyyati qala ke atas ya, Ustaz. Dan di wa sekejap ya, wa min dzurriyyati. Maknanya dia ikut dia yang di atas, Ustaz. Ya, Dzurriyyati kepada qala. kan ada sebelumnya kan kola yang pertama kola ini jailuka, betul? Yang pertama ini jailuka. Jailuka linnasi imaman. Kemudian kola yang kedua wa min dzurriyyati ada wa. Hmm. Wawu atofah, betul? Iya. Atofahnya kemana dia? Untuk di ayat yang di atas, Ustaz. Nah, saya masih cari. Betul, kalau ayat di atas itu dia berarti kepada kola pertama ada namanya jailuka. Qala inni ja'iluka. Yang itu. Betul.
Berarti wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku itu wawunya atop kepada K, betul? Daripada K. Diatofkan kepada K. K itu Ibrahim, betul? Betul. K itu Ibrahim, Ibrahim yang dijadikan imaman, jadikan pemimpin bagi manusia. Betul ya sampai di situ? Oke, betul Ustaz. K itu Ibrahim, betul. Ini Jadi, apa itu wa min dzurriyyati, maksudnya firman Allah ini adalah ketika Allah memuliakan dan mengangkat kedudukannya serta memberitahukan apa yang Allah perbuat kepadanya dengan menjadikan imam dalam kebaikan bagi manusia pada masanya. Dan yang akan datang dari keturunannya itu dzurriyyati. Sebenarnya kata dzurriyyati itu masih terkait dengan Bu Sarifah, bisa ditambahin ayatnya tadi kan 124, ya ya. kan? Kemudian coba dilihat ada di 127, 29 Al-Baqarah. 129. Ya, Al-Baqarah. 129. Oke, tak boleh Ustaz. Oke. Tolong dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Sarifah. Jadi Bu Sarifah, ayat 124 ini menurut tafsir Al-Qurtubi, menurut tafsir At-Tabari terkait dengan ayat 129. Apa maksudnya? Kan di sini doa Nabi Ibrahim setelah dia dijadikan imam bagi manusia, ini ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim kan dia berdoa, wa min dzurriyyati. Jadi jadikanlah wa min dzurriyyati, salah satu dari keturunanku itu wawunya atofah kepada K. Oke, jadikan imam juga, maksudnya begitu Nabi Ibrahim. Ini sama dengan doanya pada saat surat Al-Baqarah 129. Robbana waba'as. Waba'as ini kan amr li doa ya Bu, betul Bu Sarifah? Ya, Amar Ustaz. Amr li doa fihim rasulan. Nah, saya mau nanya, rasulan itu mufrad atau jamak? Rasulan, ini maf'ulun bi jam siapa Ustaz ya? Rasul, ini mufrad Ustaz. Mufrad. Oke. Jadi mufrad itu kan di sini rasulan itu kan artinya tunggal ya, satu ya. Artinya apa itu? Ini kan doa. Doa dari apa itu? Doa dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Hmm. Robbana wa ba'as fihim. Jadi tatkala mereka merestorasi Ka'bah, mereka habis itu berdoa. Ada doa di 127, 128 gitu. 129 salah satunya. Ini persis yang dikatakan oleh Ibnu Jarir atau Bari itu antara surat Al-Baqarah 124 dengan 129 ini berkaitan. Apa kaitannya? Di sini disebutkan Rasulan. Rasulan itu mufrad. Padahal keturunan Ibrahim itu banyak nabi. Ada Ishak, ada Ismail. Tapi yang didoakan oleh
Ibrahim waktu itu hanya satu. Wa ba'as fihim rasulan. Doa ini adalah ketika dia ada di Ka'bah. Ketika renovasi Ka'bah itu. Jadi doa itu dia panjatkan adalah Rabbana wa ba'as. Dan utuslah apa itu seorang fihim pada mereka rasulam minhum. Rasulam minhum. Apa fungsinya rasulan? Yatslu alaihim ayatika. Satu. Dua. Wawu atau apa benar, Bu? Bu Ya, Syarifah? betul. Kemudian wow lagi untuk mengajar. Wa yu'allimuhumul Iya, wa yu'allimu. Dua. Kemudian yang ketiga, wal hikmata. iya, yang ketiga wa yuzakihim, betul? Zaki dulu. Iya, Ya, jadi Rasulan itu punya tiga apa itu tugas utama. Yatslu membacakan alaihim ayatika sama dengan Bu Syarifah lakukan malam ini, Bu Syarifah, iya. Ibu Zahara lakukan malam ini, yaitu apa yatslu, Iya. yatslu ayatika, yatslu ayatika. Ayati ini kan dia apa kedudukannya dia maf'ul bih ya Bu Syarifah betul? Ya, maf'ul lebih masuk. Betul. Iya, tanda mansubnya kasroh betul ya? Jama muannas salim, Ustaz. Iya, mu'annas salim ya sama mu'annas. Nah, di sini maksud saya ingin mengatakan doa wa min dzurriyyatim pada ayat 124 kola wa min dzurriyyati. Dan ini ada yang dipotong. Wa min dzurriyyati imaman. Harusnya begitu. Kalau di dalam tafsir Al-Qutubi dijelaskan gitu. Ini ja'iluka linnasi imaman wa min dzurriyyati imaman. Ah, gitu maksudnya. Jelas ya Bu Syarifah? Jadi Alhamdulillah. maksudnya wa min dzurriyyati imaman itu hendaknya dijadikan salah satu dari anak keturunanku itu menjadi imaman. Itu sama dengan kola ini ja'iluka linnasi imaman. Jadi wa min dzurriyyati atofah juga wa min dzurriyyati imaman. Kemudian ditahsiskan lagi. Nah, ini ayat 129 ini menjadi tahsis. Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Padahal banyak keturunan Ibrahim jadi nabi, tapi yang didoakan itu rasulan hanya satu. Maka apa itu Rasulullah bersabda, aku adalah doa ayahku Ibrahim. Ini ini hadis Rasul tentang dirinya, tentang Nabi Muhammad itu. Dia mengatakan, aku adalah doa ayahku Ibrahim. Dia bilang begitu. Dan kabar gembira yang dibawa kedatanganku oleh Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa memang mengatakan juga, mimba dismuhu Ahmad. Itu doanya Nabi Isa. Jadi doa-doa Nabi. Tapi Nabi Ibrahim itu berdoa. Coba ya, luar biasa Nabi Ibrahim itu. Luar biasa betul. Jadi kan dia jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kan ribuan tahun kan. Ya, betul, Ustaz. Tapi dia seperti sudah tahu. Dia mintanya hanya satu. Rasulan, satu Nabi. Luar biasa di ayat ini. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Dia meminta satu nabi. Bapak asfihim rasulan, seorang saja minhum. Tapi tugasnya yatslu, yu'allimu, dan yuzakihim. Kemudian Alkitabah wal hikmah. Apa itu Bu Saripah makna al-hikmata? Hik hikmah itu hmm, seperti sesuatu yang apa ya? eh,
macam mana nak diucap ya Ustaz? Hikmah jugalah kalau cakap Melayu kan. Ya, Tapi kalau kalau hikmah itu seperti kebijakan bijak ya. kebijaksanaan ya Ustaz. Iya. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan al-hikmata itu as-sunnah. Oh, oke. Ya, jadi al-hikmata itu kan yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ini persis kita melakukannya ini. Jadi kita itu kan mengkaji kitab Al-Quran dan juga hikmah. Hikmah itu adalah as-sunnah. Bacakan kita mengajarkan. Ya, jadi itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada juga yang mengatakan hikmah itu kan hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat dari penjelasan Rasulullah. Sama aja, itu adalah as-sunnah juga gitu. Kemudian ada yang mengatakan al-hikmah itu, ini Ibnu Jarir mengatakan bahwa hikmah itu terambil dari kata jalsah, jalsatu, yang artinya itu pemisahan antara yang benar dan yang salah. Jadi doa Nabi Ibrahim tersebut adalah, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitabmu dan sunnahnya yang telah engkau turunkan kepada mereka, serta memaparkan hukum-hukum dan aturanmu yang telah engkau ajarkan. Itulah yang disebutkan di dalam peristiwa yang kedua yang tadi kita bahas adalah imamihim. Jadi imamihim itu kita sudah berada di rel ini. Kita ini sekarang berada di dalam imamihim. Jadi nanti ketika di akhirat Ibu Syarifah ditanya siapa imamnya Bu Syarifah. Itu jawabnya jelas, yaitu imamnya itu adalah kitab Al-Quran dan imamnya itu Nabi Muhammad. Oke. Maaf ada gangguan sinyal ya Bu. Ya, tak apa Ustaz. Oke, maaf ya. Tapi recordingnya udah proses. Itu adalah peristiwa yang kedua di dalam Mauqif. Jadi nanti Oh, ada seruan, siapa imam kalian itu? Imam kita adalah Kitabullah dan Sunnah Al-Hikmah itu. Kemudian ada peristiwa ketiga, yaitu tentang catatan amal. Setelah Ibu Syarifah Halimah sudah, Bu Syarifah Tolha sudah, Bu Syarifah Tolha belum ya? Belum Sudah membaca. Ustaz, Ya? tadi sudah baca surah. Oh sudah ya. Sudah. Bu Zahra sudah, Bu Halimah sudah, Iman, Iman. Saya Ustaz. Ya, tolong Bu Iman, itu surat Al-Jasiyah itu surat ke-45, Ayat berapa Ustaz? ayat 29. Ayat 29 insya-Allah Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Ibu Iman hada mubtada, Saya Ustaz. kitabuna Khabar. khobar. Khabar kepada Ustaz. Bisa khobar, bisa juga badal ya.
Badal dari hada. Soalnya yang khobarnya itu yantiku. Betul, Bu Iman? Yantiqu. Yantiku hada kitabuna mubdal badal. Dia kalau kat sini dia awal di fi mahali nasbin hal ya, Ustaz. Iya, yantiku itu bisa bisa hal, bisa khobar. Oh, Ya, maksudnya dia kalau khobar, dia menjelaskan hada kitabuna. Kalau hal, dia menjelaskan kitabuna, ya kan? iya Ustaz. Ya, dia bisa pilih salah satu. Apakah dia menjadi hal atau menjadi khobar. Ya, Iya Ustaz. oke. Di sini tentang buku catatan amal. Maka buku catatan amal ini apa itu di Mauqif itu menjadi peristiwa ketiga yang penting. Maka Allah memberikan di sini hada kitabuna. Kemudian betul kalau Ibu Iman katakan yantiku itu adalah hal, maka sebenarnya yantiku itu muhalnya mana Bu? Mohon keadaan tidak pula. Mhm. Mhm. Belum dapat Ustaz. Iya, harusnya dia muhal dari kitabu kan, kitabuna kan? Okey. Kan yang yantiku itu hal, maka yang dia jelaskan itu kitabuna. Kitabuna itu yantiku, ya kan? Ya, Ini secara balaghah sebenarnya yantiku ini istiarah. Istiarah itu seakan-akan yantiku itu kan fi'il mudhari', Bu, betul? ya betul Ustaz. Domirnya apa? Domirnya huwa. Domirnya huwa, betul. Nah, huwa itu kalau terkait dengan hada kitabuna, huwa di situ siapa? Nggak ada Ustaz, orang kan, Bu? oh, tak ada Ustaz. Oh, Ya, huwa di situ adalah yang ada itu kitabuna. Benar nggak, Bu Iman? betul Ustaz. Iya, jadi di sini yantiku hal muhalnya kitabuna, makanya disebutkan dalam balaghah itu dia yantiku itu adalah istiaroh, jadi personifikasi seakan-akan kitabuna itu bicara. Dia yantiku, yantiku itu kan apa Bu? Bicara kan? Menuturkan ya betul Ustaz. Dia menuturkan, jadi dia menerangkan. Dibilang di situ yantiku. Nah, tokoh yantiku itu kan berbicara ya, menerangkan ya, dengan kalam maksudnya. Nastansihu, inna kunna nastansihu. Nah, di sini nastansihu itu domirnya apa? Nahnu Ya, nahnu. Jadi di sini sama nahnunya enggak dengan kitabuna. sama kitab sama. Sama betul. Jadi nastansiku domirnya adalah nahnu. Nahnu itu adalah Allah. Maka nastansiku inna kunna sesungguhnya atau gitu ya inna kunna nastansihu menyuruh catat makuntum tak maluna. Jadi kitab itu adalah catatan tentang apa yang diperbuat manusia. Di dalam At-Tadhkirah itu ada orang yang pertama diberi bukunya dari arah kanan. Siapa dia? Di dalam At-Tadhkirah Zaid bin Sabit Rasulullah bersabda, orang yang pertama-tama diberi bukunya dari arah kanan dari umat ini, maksudnya dari umat Muhammad, itu adalah Umar bin Khattab. Dia bercahaya seperti cahaya matahari.
sabda Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, di mana Abu Bakar?" Beliau menjawab, "Jauh, jauh, dia telah dibawa malaikat ke surga." Itu jawaban Rasulullah. Jadi di dalam menafsirkan itu Rasulullah sabda, ada salah seorang dari umat itu dipanggil, lalu bukunya diberikan pada tangan kanannya. Badannya ditinggikan sampai 60 hasta, setinggi Nabi Adam. Wajahnya putih, di atas kepalanya dipasang mahkota dari mutiara yang gemerlapan. Maka pergilah dia menemui teman-temannya. Begitu mereka teman-temannya melihatnya dari kejauhan, maka mereka pun mengucapkan, "Ya Allah, berikan yang seperti ini pada kami. Berkatilah kami pada yang seperti ini." Demikian seterusnya hingga orang itu sampai ke teman-temannya itu. Maka dia mengucapkan, "Hei kalian, bergembiralah. Kamu sekalian, tiap muslim yang taat akan diberikan seperti ini." Lalu Rasulullah menyabdakan, "Sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan disebut namamu dan nama ayahmu. Maka dari itu buatlah namamu yang baik." Ini adalah peristiwa tentang catatan amal. Orang yang pertama menerima apa itu catatan amal. Kemudian peristiwa yang keempat adalah Hisabayasiro. Tadi Umiman sudah, Bu Syarifah sudah, Bu Zahra sudah. Nah, sekarang tinggal Bu Nuriyah Masjid. Bu Nuriyah ada? Ustaz ada. Itu surat Al-Insyikok. Itu surat ke-84. Ayat 7 sampai 9. Surah ke-84. Ya, surat Al-Insyikok, ya, surat Ayat ke-84, 7 sampai 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Man utia, man jadi apa, Bu? من حرف syarat ya? Ya, Man dia eh, man mubtada ya, bukan? ada ya. Ada juga. Utia kita bahu khobar, betul? Ya, Ya, jadi di sini disebutkan tentang kitab yang diberikan itu utia kitabahu biyaminihi, biyaminihi. Kemudian disebutkan fasaufa yuhasabu. Yuhasabu fi'il apa, Bu? yuhasabu, hasaba, yuhasabu, um, hasaba, yuhasabu, yuhasaba, Hasaba yuhasabu, yuhasabu jadi majhul ya Ustaz ya. majhul ya betul karena yuhasabu. Yuhasabu, Hasaba yuhasabu. Kalau yuhasibu dia fi'il mudhari ya. mudhari. Ya, ini mudhari Yu majhul. mudhari majhul ya betul. Ya, Berarti naibul fa'ilnya naibu fa'ilnya mustatir. domir huwa kan, Bu? Betul? Huwa ya huwa. Betul ya? Domir Ya, huwa kan? ya huwa. Oke, betul. Jadi di sini yuhasabu hisabayasiro. Hisabayasiro apa, Bu? Jadi maaf
Maf, Maf'ul ya, maf'ul. maf'ul bih berupa Berupa, berupa hal. berupa mausuf sifat, bukan? Ya, mau sifat. Ya, Ya betul betul. ya. Ya, naat, man'ut. Iya, mausuf sifat, nakiroh sifat. Ya. Jadi di sini kata kuncinya itu kalau diberi tangan kanan, maka dia akan yuhasabu hisabai yasiro. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hmm. Apa itu hisabai yasiro? Hisabai yasiro itu hisab yang ringan. Jadi hisabai yasiro itu sebenarnya bukan hisab. Rasulullah menjawab, kan Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya hisabai yasiro? Hisabai yasiro, man utia kitabahu biyaminihi, fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Siti Aisyah nanya, apa maksudnya hisab hisabai yasiro itu, hisab yang ringan? Oh, jadi hisabai yasiro itu, kata Rasulullah, itu bukan hisab. Lalu apa kalau bukan hisab? Itu adalah pemeriksaan. Hisabayasiro itu bukan hisab. Kalau hisab, kata Rasulullah, man kusiba itu adalah binasa. Barang siapa yang dihisab, itu adalah diazab. Kata Rasulullah, bukankah itu hisab yasiroti hisab yang ringan? Rasulullah menjawab, itu bukan hisab Aisyah. Itu adalah hari menghadap. Barang siapa yang didebat ketika dihisab hari kiamat, nascaya dia diadab. Maka Rasulullah selalu berdoa dalam sholatnya, Allahumma hasibni hisabayasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Itu Rasulullah. Rasulullah saja memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisabayasiro. Seperti apa hisab yang mudah itu, hisabayasiro itu, Rasulullah menjelaskan. Pemeriksaan yang mudah itu, hisabe yasiro itu adalah pemeriksaan yang mudah. Itu bukan hisab. Tapi itu dalikal artu. Itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan itu adalah pengakuan hamba-hamba Allah tentang dosa-dosanya serta amal perbuatan yang dirincikan dalam kitab catatan amalnya. Jadi dia itu nggak ada membantah sama sekali tentang apa yang ada di catatan kitab amalnya itu. Kemudian dia kalau begitu mengakui semuanya. Jadi dia mengakui semuanya apa yang ada di catatan amal itu. Eh, Kalau begitu sebenarnya hisab yang mudah itu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, iya, Allah melihat catatan amal perbuatannya. Lalu Allah, maksudnya melihat itu memeriksa sekilas gitu. Allah melihat catatan amalnya, isinya sekilas. Lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang diteliti, orang yang diteliti dalam hisabnya di hari itu pasti binasa. Maka dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia akan dihadapkan kepada Allah 3 kali. Adapun pada 2 kali menghadap, manusia membantah dan menyampaikan alasan-alasan. Nah, ketika itulah lembaran-lembaran catatan amal berterbangan ke tangan mereka.
Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan dan ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Nah, yang dimaksud yang menghadap yang ketiga kan 3 kali. Satu kedua, yang kedua manusia membantah, menyampaikan alasan-alasan. Adapun menghadap Allah yang ketiga adalah bagi orang mukmin, yaitu menghadap paling agung, di mana Allah menyendiri dengan orang mukmin itu. Lalu dikecamnya orang mukmin itu, sehingga orang itu merasa malu luar biasa, bercucuran keringat di depan dia, dan keringat itu mengalir membanjiri telapak kaki mereka karena sangat malunya. Namun kemudian Allah pun mengampuni dan meridhoi mereka. Itulah yang dimaksud dengan hisabayasiro. Hisabayasiro. Hisab yang ringan. Itu maksudnya. Jadi kalau hisab itu adalah di pemeriksaan yang teliti. Kalau hisabeyasiro itu pemeriksaan yang ringan, pemeriksaan sekilas. Itu sebenarnya seperti yang disebutkan dalam surat Qaf, yaitu surat Al-Ahqaf 46 ayat 16. Karena ini sudah membaca semua, saya aja yang baca ya ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi askabil jannah wa atas sidqil ladzi kanu yu'adun. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaika mereka itu aladina natakobalu, orang-orang yang natakobalu, kami terima amal mereka yang ahsana ma'amilu. Ini kata kuncinya di sini. Mulai sekarang tolong perhatikan kalau untuk menambah kebaikan pada catatan buku amal kita, itu syaratnya ahsana ma'amilu. Adalah ahsana itu apa, Bu? Ahsana itu isim tafdil bukan? Iya, Ya, Bu Nuriyah Majid, ahsana isim tafdil bukan? iya betul. Ahsana ma'amilu. Jadi mulai sekarang kalau kita ingin berbuat itu adalah kebaikan yang natakobalu anhum, yang diterima oleh Allah, adalah ahsana ma'amilu. Jadi eh, me- apa itu maksudnya begini. Ahsana ma'amilu itu adalah kalau wudhu, maka wudhunya sempurna. Kalau mengajinya itu dengan fasih, dengan kesungguhan, dengan suara yang terbaiknya, dengan namanya tahsin yang bagus. Itu namanya ahsana ma'amilu. Kalau sedekah, sedekah itu adalah dia pilih yang paling dia suka, itu yang disedekahkan. Itu ahsana ma'amilu. Jadi itulah syarat diterimanya amal, di samping kalau yang minggu lalu kita bilang adalah ikhlas, maka pada minggu ini itu syaratnya adalah ahsana ma'amilu. Ahsana ma'amilu. Maka kepada orang-orang yang ahsana ma'amilu, nanti mereka itu akan mendapat naungan pada saat maukif, pada saat orang-orang itu menghadap Tuhannya. Di antara mereka, di antaranya ya ibu-ibu, di antaranya itu orang-orang yang memakmurkan masjid.
Jadi kalau ibu berkesempatan ke masjid, maka itu dia nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beratama-tama dan bermunajat kepada Allah di ruangan masjid itu. Mereka betah di masjid. Yang kedua, orang dapat naungan itu orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi mereka itu ketemu karena Allah, bergabung seperti yang jamaah kita lakukan sekarang, kita melakukannya ini karena Allah. Insya Allah masuk di situ. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga bersedekah ikhlas karena Allah. Itu yang natakobalu. Natakobalullahu ahsana ma'amilu. Ahsana ma'amilu. Kemudian adalah dia orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ahsana ma'amilu. Itu diantara orang-orang yang ahsana ma'amilu, yang insya Allah nanti mendapat naungan di mauqif, naungan pada saat orang-orang yang merasa kesusahan. Itulah malam ini yang saya ingin sampaikan tentang beberapa peristiwa yang di Mauqif. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat berada di Mauqif. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya waktunya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustaz. alhamdulillah, sama-sama Ibu Sarif.